Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Taufan Nugroho dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Agina dari Prodi Manajemen kelas C. Izinkan saya untuk melakukan presentasi ini. Pendahuluan latar belakang. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi, kolektif, dan kelompok. Berbeda teologi, maka filsafat menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman manusia dan bukan mengandalkan pada wahyu ilahi. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, pandangan, politik, dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam hubungan antara manusia ini sangat peka sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan dalam suatu masyarakat. Peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang kita sebut etika, norma, kaidah, dan tolak ukur. Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seorang hingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Artinya, orang jarang sekali memikirkan etika yang dimilikinya, kecuali bila ia merasa bahwa dalam hubungan dengan orang lain etika tersebut mendapat tantangan. Pada saat tertentu, kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki tentang norma. Memiliki etika yang berbeda. Saran etika adalah moralitas atau etika merupakan filsafat tentang moral. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di halaman yang dipelihara untuk dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut. Ada 3 saran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu etika bisnis sebagai etika profesional membahas sebagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, dan karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak, menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etika bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai wartawan, konsumen, dan pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis pihak manapun. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya atau praktek bisnis. Dalam hal etika bisnis bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. 1. Pengertian
Etika dan bisnis. Etika bisnis adalah sebuah aturan yang bersifat etis mengenai tolak ukur benar atau tidaknya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Etika bisnis mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis, baik tingkatan individu, perusahaan, dan masyarakat secara luas. Teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun, ada 4 teori. Melihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Ketiga, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk memperlakukan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya, Anda bekerja dalam suatu perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Yang keempat, teori teologi. Kata teori teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan akhir, hingga dalam kata lain teori ini mendasarkan konsep pendekatan stakeholder. Apa saja pendekatan pada stakeholder? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Buditama Prasetyo dan Rudi Tito di tahun 2018, penjelasannya bahwa terdapat 2 pendekatan stakeholder, yaitu sebagai berikut. Old Corporate Relation. Pendekatan ini menekankan pada bentuk pelaksanaan kegiatan perusahaan secara terpisah. Yang kedua, New Corporate Relation. Ketiga, pembahasan etika bisnis dan manajemen pemasaran merupakan sebuah standar norma yang digunakan untuk memadu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni, bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas yang juga diatur oleh etika. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip norma yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perusahaan. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia juga melahirkan etika bisnis, yang mana etika dalam MSDM dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan SDM dan kegiatan baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Etika utilitarisme adalah tentang bagaimana menilai kebijakan dan untuk bertindak. Yang keempat, penutup. Kesimpulan, etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Ada 3 saran dan ruang lingkup pokok etis bisnis, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi, sebagai regulator masyarakat, sebagai sistem ekonomi. Terdapat 4 teori etika bisnis, yaitu teori keutamaan, teori hak, teori deontologi, dan teori teologi. Selain itu, pendekatan stakeholder pada etika bisnis ada pada Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Etika bisnis juga berguna dalam manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen multilateralisme. Saran makalah ini jauh dari kata sempurna, hingga saran masukan dari para pembaca sangat dibutuhkan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca untuk dapat mengenal lebih dalam mengenai pengertian etika bisnis dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi saya. Terima kasih.